Terhitung Desember 2019 lalu, pandemi global COVID-19 menghantui umat di seluruh dunia. Di Indonesia, COVID-19 menghantui rakyat pasca pemerintah mengumumkan 2 orang positif COVID-19 pada Maret 2020. Sejak Maret hingga kini, Selasa 6 Mei 2020, sebagaimana diumumkan tim gugus tugas nasional, bahwa angka positif COVID-19 di tanah air tembus 12.071 orang. Sedangkan pasien dalam perawatan 9.002 orang, meninggal dunia 872 orang, dan sembuh mencapai angka 2.197 orang. Menghadapi fakta tersebut, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengerahkan seluruh kekuatan menghadapi bahaya virus corona. Salah satunya, Jokowi mengambil keputusan agar semua rakyat mengikuti tes massal virus corona COVID-19. Presiden Jokowi tidak mengambil keputusan untuk lockdown secara nasional. Bagi Jokowi, tes massal menjadi solusi yang sangat tepat. Hal itu pun sudah dilakukan dengan memulai rapid test sejak Jumat 20 Maret 2020. Pemerintahan Jokowi Maruf bersama Menteri, TNI, dan Polri menyiapkan banyak strategi untuk mencegah virus corona di tanah air agar seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke luput dari serangan penyakit yang ganas dan mematikan itu. Pemerintah menghimbau agar rakyat tak boleh keluar rumah jika tidak penting. Jika keluar, maka wajib memakai masker. Rakyat diminta menghindari kontak fisik dengan sesama, tidak berada di kerumunan, dan selalu jaga jarak. Semua pelajar belajar di rumah. Orang-orang dewasa pun bekerja di rumah dan berdoa di rumah. Ya, begitulah. Virus ganas corona bikin kita semua dikarantina di rumah saja. Fakta lain, jalan-jalan negara di perbatasan dijaga ketat, bahkan ditutup untuk sementara. Kapal-kapal perni dihentikan melayani penumpang. Begitu juga sejumlah maskapai tidak diizinkan untuk beroperasi. Semua karena coronavirus. Warga tak boleh keluar rumah, apalagi keluar daerah. Lebih dari itu, tempat-tempat ibadah pun ditutup. Rakyat dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online. Di tempat-tempat ibadah, diizinkan boleh hadir, tapi hanya 1-10 orang saja. Itu pun yang bertugas untuk melakukan live streaming. Lorong-lorong di kompleks perumahan pun dijaga ketat. Jalan masuk ke desa pun disteril. Tidak hanya orang-orang pendatang dari luar desa yang wajib diperiksa dan diinterogasi. Warga setempat pun wajib diperiksa dan cuci tangan setiap keluar masuk ke desa dan gang-gang perumahan. Kondisi ini menceritakan bahwa rakyat seakan sedang perang melawan corona. Karena semua serba steril dan bangun strategi untuk bertahan hidup. Mencermati fakta itu, beberapa kabupaten di Nusa Tenggara Timur sudah mengambil keputusan untuk menutup pintu masuk dan keluar di wilayah perbatasan. Namun, pemerintah dan stakeholder juga harus perketat pemeriksaan saat kapal-kapal barang bersandar di pelabuhan. Bisa saja ada oknum-oknum yang nebeng di kapal-kapal barang karena diizinkan berlayar. Di sisi lain, warga diharapkan dapat bekerja sama untuk melaporkan diri kepada pemerintah atau posko gugus tugas COVID-19 di semua daerah bila baru datang dari zona merah atau sempat kontak langsung dengan warga yang positif COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat banyak warga sangat kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan dapur atau kebutuhan makan minum dan kesehatan. Karena semua rakyat tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak dan berpenghasilan yang cukup. Rakyat NTT, mulai dari petani, nelayan, buruh, pemulung, dan tukang ojek, tak lagi leluasa mencari uang, mencari makan demi anak dan istri di rumah. Suara keluh mulai terdengar di banyak tempat, bahwa rakyat mulai lapar dan haus. Pendapatan mereka pun berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Ibu-ibu rumah tangga sudah kesulitan untuk mengolah makanan di dapur. Anak-anak pun mulai bertanya kepada ibu dan ayahnya, "Mengapa kita makan begini saja?" Fakta ini dikisahkan sejumlah ibu rumah tangga di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saat pergi ke pasar untuk berjualan pun tak seperti biasanya. Suasana pasar tak lagi ramai, sepi pengunjung ataupun pembeli. Kalaupun terjual, ya harganya tak seperti dulu lagi.
lebih murah dari biasanya. Mau bagaimana lagi? Terpaksa jual saja. Yang penting dapat uang agar bisa bertahan hidup, menghilangkan rasa lapar dan tidak jatuh sakit. Duh, bencana corona, pulanglah kau ke asalmu. Kadang mereka bersyukur karena masih ada pihak yang peduli dalam dia memberi. Cari 1.000, 5.000 sampai 50.000 untuk beli bumbu di dapur. Beruntung bila para wakil rakyat bersedekah. Beras, mie instan, minyak goreng, dan sedikit kebutuhan dapur dapat membantu mereka agar bisa bertahan hidup 1-2 hari. Memang tidak seberapa, karena para wakil rakyat memiliki dapil yang luas dan banyak orang membutuhkan bantuan dalam suasana ini. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bencana corona diprediksi berakhir akhir tahun 2020. Lalu kita harus bagaimana agar bisa bertahan hidup dalam suasana bencana yang tak menentu ini? Pemerintahan Jokowi Maruf Amin tidak main-main mengambil keputusan mengalokasikan anggaran untuk pencegahan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Mengingat virus corona telah membuat banyak orang ketakutan, bahkan meninggal dunia. Dampak sosial dan dampak ekonomi pun hadir di sana, di tengah masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Karena itulah, ratusan juta dana dikucurkan setiap desa, APBD miliaran rupiah setiap kabupaten dan provinsi, dan APBN triliunan rupiah dianggarkan dari semua kementerian. Berapapun besar anggarannya yang dialokasikan, sesungguhnya hanya untuk pencegahan dan penanganan pandemi global COVID-19 di seluruh Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur. Bahwa pada 5 Mei 2020, tim gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali mengumumkan bahwa warga yang positif COVID-19 menjadi 11 orang. 1 orang sembuh, 10 sedang dirawat, 8 di Kupang, dan 2 di Labuan Bajo, Pulau Flores. Anggaran tersebut saat ini mulai direalisasikan untuk kebutuhan pencegahan dan bantuan untuk warga. Penyaluran sembako sudah mulai dilakukan dari kota sampai ke desa-desa hingga di kampung-kampung udik. Apakah Anda sudah mendapat bantuan dari pemerintah? Di Jakarta, Presiden Jokowi sendiri turun tangan untuk menyerahkan bantuan kepada warga yang benar-benar terdampak virus corona. Di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, para bupati pun turun ke lokasi, melihat warga dari dekat, dan menyalurkan sedikit bantuan kepada warga agar bisa bertahan hidup. Bagaimana respon Anda saat menerima bantuan? Tentu saja senang dan berterima kasih kepada pemerintah, wakil rakyat, dan orang-orang yang murah hati berbagi kasih. Di tengah keluarga yang haus dan lapar, ada seorang petani, ibu rumah tangga yang boleh dibilang sangat unik. Melalui sebuah video yang viral, ibu rumah tangga asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur itu menolak menerima bantuan dari pemerintah. Ia beralasan bahwa masih banyak orang yang layak untuk mendapat bantuan tersebut. Ia mengaku masih punya tangan untuk bekerja dan mencari uang agar bisa bertahan hidup. Mama jawab dulu. Alasan apa Mama tidak mau terima bantuan dari Pak Presiden Jokowi? Saya tidak mau. Tidak mau karena takut atau apa? Takut apa? Mama tidak mau karena apa? Kalau takut kenapa? Mama, begini, kami tidak mau terkesan bilang nanti turun. Kami mau itu bantuan ini dimanfaatkan oleh Mama, karena dia hanya berlaku dari April sampai Desember. Nah ini kan tiap bulan Mama bisa diambil beras, telur, daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya, bisa masak di rumah, kok makan tahan di tengah COVID ini dulu. Ya? Mama tidak mau kenapa? Mama ngomong alasan dulu kenapa tidak mau. Saya makan pare ini saya tidak mau, makanya saya bilang saya tidak mau. Mau berusaha dulu. Usaha sendiri dulu, dari 10 itu Tuhan suruh ke saya, jadi saya harus usaha. Jadi saya tidak mau, alasan lain tidak ada. Ya, baik, terima kasih kalau begitu. Mama, kami tidak memaksakan Mama untuk tidak menerima. Ya. Kami juga tidak bisa paksakan bagi kalau Mama sendiri sudah menolak. Ya. Kami jalankan sesuai dengan perintah saja. Tapi kalau Mama sudah tidak mau, kami sudah bujuk paksa Mama juga Mama tidak mau.
teman-teman BRI juga tidak berani distribusikan ini kartu. Nanti selanjutnya kami akan sampaikan ke pihak Kementerian Sosial, Direktorat Penanganan Fakir Miskin, Wilayah 2. Mama ini adalah petani, Teman-teman dari tapi BRI dia berani dan mampu mengatakan seperti itu. Terima kasih, saya kasih Mama. Bagaimana komentar Anda? Banyak pihak berharap agar bantuan demi bantuan dapat tepat sasaran, sehingga tidak ada bencana baru di balik bencana dunia ini, yakni tidak ada kata korupsi di balik virus corona. Masyarakat Nusa Tenggara Timur, apapun kondisi yang kita alami saat ini, kita harus tetap sandarkan hidup pada Yang Maha Kuasa dan pada sesama. Semoga bencana dunia pandemi global COVID-19 secepatnya berakhir, agar kita bisa duduk bersama, bercerita dan berdiskusi sambil minum kopi di bawah pohon kelor. Dan juga kita dapat berjabat tangan, bepergian secara luas untuk mencari nafkah bagi keluarga dan masa depan. Tuhan, tolong hapuslah corona dari muka bumi. Demikian kami kabarkan untuk Anda dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.